Ahok Jarot naik, ini Agus Silvi malah turun. Ini hasil yang mengagetkan tidak? Enggak, kalau menurut saya wajar-wajar saja. Apalagi Ahok semakin pintar lah mencitrakan dirinya, ya kan? Iya kan orang membaca survei kan juga biasanya cepat ya melihat foto dipeluk wanita berhijab itu. Kalau orang nggak tahu itu sejarah bagaimana itu ternyata skenario diatur dan lain sebagainya ya mungkin orang cepat berpikir. Tapi it's okay. Menurut kami, bagi pasangan Agus Silvi ini membuat kita harus berhati-hati. Kita harus introspeksi diri, jadi kita nggak akan melihat faktor di sana mau mencitrakan diri sebaik mungkin, no problem. Yang penting kami terus mengawal Mas Agus dan Pak Silvi itu bekerja untuk rakyat. Pemirsa, survei LSI selain menilai kinerja dari calon petahana juga menilai janji-janji kampanye yang disampaikan oleh calon penantang. Seperti apa hasilnya? Janji kampanye dari tim AHY dan Silvi cukup banyak yang tahu dalam hal pemberian 1 miliar untuk setiap RW gitu. Kemudian juga penghentian relokasi di Rawabebek. Nah, dari yang tahu belum tentu kemudian menjadi pendukung, masalahnya itu. Nah, kita hanya bisa melihat perbedaan dukungan dari yang yakin. Jadi dari yang tahu kemudian kita tanyakan yakin atau tidak bahwa AHY dan Silvi akan melaksanakan janji tersebut. Nah, di antara mereka yang yakin memang kecenderungannya akan memilih pasangan AHY Silvi. Sementara yang tidak yakin ke Ahok dan sebagian kecil ke Pak Anies. Demikian juga dengan janji kampanye Pak Anies dan Pak Sandi, itu kami juga menanyakan tentang penghentian reklamasi dan juga tentang KJP+. Untuk penghentian reklamasi cukup banyak juga yang tahu, tetapi tidak banyak yang yakin dengan hal tersebut. Tidak yakin, maksudnya tidak yakin akan dipenuhi janjinya? Iya, tidak yakin akan dipenuhi, lebih banyak yang masih belum yakin gitu. Berarti kalau disimpulkan itu hasilnya kurang positif atau bagaimana? Untuk program itu ya artinya belum berhasil meyakinkan warga gitu. Oke, belum berhasil meyakinkan warga. Gak apa-apa, harusnya apple to apple-nya kalau tadi Mas Ferry mengatakan dibandingkan dengan janji-janji dulu ketika Pak Basuki dan Pak Ahok dulu, ya buktinya sekarang seperti apa? Kan banyak sekali yang tidak terbukti. Jadi kalau itu mau apple to apple, ya gitu. Jadi nggak apa-apa lah, tapi kita tetap menghargai. Apapun lembaga survei, kita berterima kasih pasangan Agus Silvi menganggap ini sebagai sebuah upaya untuk kemudian bagi kami untuk memperbaiki diri. Dan kita juga nggak apa-apa, biarkan aja misalnya Mas Toba sangat bangga naik gitu ya. Ya naik. Ya kelihatan kan tadi kelihatan kan bangga satu putaran gitu kan. Ya satu putaran tuh ya nggak apa-apa lah. Untuk fokus isu hari ini, kita akan bahas apakah visi dari kandidat di Pilkada DKI Jakarta nanti itu sudah pro dengan wanita. Coba kita lihat ini informasinya bagaimana masing-masing pasangan calon, program seperti apa yang ditawarkan. Untuk Basuki Cahayapurnama dengan Jarod Saiful Hidayat menyatakan bahwa mereka sudah menjalankan kebijakan yang menjunjung kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan untuk wanita di DKI Jakarta. Seperti misalnya ada vaksin kanker serviks gratis bagi pelajar perempuan Oktober lalu. Kemudian juga sudah membangun ruang publik terbuka ramah anak dengan menyediakan ruang laktasi. Dari segi keamanan telah menyediakan bis dengan konsep tempat duduk menghadap ke depan sehingga lebih aman dan nyaman bagi wanita. Kemudian juga ada program beasiswa pendidikan khususnya bagi wanita dan ibu rumah tangga di Rusunawa untuk memiliki penghasilan. Ahok juga menilai program yang menunjang kesejahteraan wanita itu penting, mengingat peran wanita khususnya seorang ibu dalam rumah tangga sangatlah besar. Ia juga berharap bukti program yang telah direalisasikan menjadi alasan ibu-ibu di Jakarta perlu menambah 1 periode untuk kepemimpinan Ahok Jarot. Nah, kalau untuk Anies Baswedan dan Sandi, mereka memasukkan program kesejahteraan bagi wanita Jakarta dalam janji kerja mereka, seperti diantaranya memuliakan wanita khususnya ibu menyusui yang akan diberikan fasilitas. Anies Sandi juga akan memberdayakan wanita dengan program wirausaha perempuan agar bisa jauh lebih mandiri. Kemudian juga wanita berpotensi membuka usaha, namun meski mereka tidak punya modal begitu. Kemudian juga akan bangun OKOC, yaitu One Kecamatan, One Center. Nantinya akan didata wanita-wanita yang berpeluang untuk membuka usaha tapi tidak punya modal. Nah, berlatar belakang pengusaha, Sandi Uno melihat para wanita di Jakarta ini sebenarnya punya nilai ekonomis yang tinggi karena memiliki beragam kemampuan seperti misalnya memasak dan juga menjahit. Coba kita dengarkan, ini ada statement dari pasangan Cagup dan Cawagup. Kita dorong semua masuk ke Kesmas. Kadang-kadang orang nggak ada uang itu sungsang segala macam dia nggak ngerti karena nggak pernah di USG ya istilahnya ya. Nah belum lagi kanker serviks, wanita sangat rawan. Belum lagi kanker payudara. Jadi wanita ini karena dia melahirkan banyak,
bebannya banyak, apalagi dia kerja kan. Kerja begitu stres, mesti ngurusin anak. Belum lagi kasih ASI. Nah ini kita mulai bentuk. Kita bangun banyak RPTRA. Ini ramah jamin ibu hamil sampai lansia. Supaya ada yang peduli. Masuk program perempuan juga, kita melihat bahwa perempuan itu kita punya program yang memuliakan perempuan, salah satunya adalah melalui kegiatan perempuan hebat, perempuan mandiri. Perempuan ini sebetulnya kalau dilihat daripada dunia usaha sangat potensinya sangat besar. Mereka punya nilai ekonomis yang sangat tinggi karena ada yang punya keterampilan memasak, catering, kuliner, menjahit, busana muslim, kecantikan, salon dan lain-lain. Ini yang akan dibidik juga sebagai satu dari 4 sampai 5 ribu usaha-usaha yang akan dicoba dibina, diberdayakan di setiap kecamatan. Apa yang harusnya ditambahkan lagi bagi para cagup dan cawagup untuk memasukkan program yang lebih pro perempuan di ibu kota? Sudah hadir bersama saya Komisioner Komnas Perempuan Ibu Masruha. Ibu Ruha, kalau misalnya kita lihat tadi kita dengar Pak Ahok kemudian juga Sandi Uno menyatakan programnya nantinya akan seperti apa untuk yang berhubungan dengan perempuan, sudah cukup atau belum? Kalau kita bicara program pro perempuan, artinya bagaimana program-program pembangunan untuk pemerintah DKI itu yang berperspektif gender atau responsif gender. Nah, kalau saya bilang responsif gender artinya mempertimbangkan kepentingan perempuan dan laki-laki karena perempuan punya kepentingan yang berbeda dengan laki-laki. Meskipun tadi kedua calon gitu ya, ada yang melihat soal kepentingan atau dukungan untuk isu kesehatan. Ada yang menyatakan untuk penguatan ekonomi melalui usaha. Tetapi apakah kandidat-kandidat gubernur gitu ya di DKI yang 3 ini gitu ya sudah melihat dengan sungguh kebutuhan perempuan atau masyarakat DKI? Karena sesungguhnya perempuan di DKI ini kan bisa dibilang setengah lebih atau setengah dari penduduk warga DKI, dan perempuan lebih patuh untuk memilih calon gubernur atau wakil gubernur dalam sejumlah pemilu kada gitu. Perempuan biasanya lebih patuh yang dia akan sungguh-sungguh melakukan pemilihan dan dia datang di tempat TPS. Lebih partisipatif lah ya. Nah, lebih partisipatif. Nah, persoalannya kalau kita melihat DKI, kehidupan perempuan dan laki-laki di DKI misalnya gitu ya. Kalau misalnya selama ini yang setelah berjalan kepentingan-kepentingan untuk perempuan disabilitas, baik laki-laki termasuk laki-laki, ini seperti apa? Walaupun misalnya dalam konteks pendidikan yang telah jalan misalnya 5 tahun berjalan misalnya dana pendidikan pemerintah DKI bisa dibilang sesuai dengan anggaran yang diharapkan 20%. Tapi persoalannya apakah sudah digunakan dengan baik untuk kepentingan-kepentingan laki-laki dan perempuan atau belum? Nah, ini harus dilihat. Misalnya perempuan-perempuan di masyarakat ini seringkali masih dipinggirkan dalam akses pendidikan karena alasan perempuan itu akan menjadi ibu rumah tangga, laki-laki kepala keluarga. Walaupun di Jakarta? Di beberapa wilayah itu masih terjadi. Nah, akses ini harus dipastikan karena pendidikan minimal 12 tahun itu harus diberikan, termasuk ketika perempuan korban perkosaan misalnya di sekolah-sekolah, bagaimana lembaga-lembaga pendidikan ini punya kebijakan hak belajar 12 tahun, enggak boleh karena alasan moralitas misalnya. Seringkali kan sekolah-sekolah malu nih kalau anak ada peserta didik meskipun dia korban, dianggap mempermalukan. Padahal ini korban yang semestinya dia peluk, dia lindungi, dia pulihkan. Itu beberapa masih punya perspektif yang seperti itu. Tapi artinya ini perspektif gitu ya, para pengambil kebijakan di level-level SKPD ini penting dipastikan. Karena kalaupun keputusannya baik, misalnya kebijakannya baik, tapi implementasinya tidak baik, ya persoalan. Lalu yang kedua, kalau dilihat dari 2 calon tadi, satu sisi menunjukkan soal penguatan ekonomi gitu ya untuk sektor usaha karena mungkin backgroundnya di bidang itu. Nah, ini juga penting dilihat secara sungguh bagaimana sih kebutuhan perempuan atau masyarakat DKI terkait dengan peluang-peluang ini. Ini harus ada pemetaan dengan baik karena saya kira warga DKI yang pendatang juga cukup banyak, yang asli juga banyak, tapi artinya ini kan basis sosial
keahliannya beda-beda. Nah, ini oke. harus ada survei dengan sungguh, termasuk misalnya Pak Ahok punya agenda untuk misalkan periksa kanker serviks gratis. Memang ini hak yang melekat pada perempuan dan memang ini harus ada pertimbangan-pertimbangan itu karena perempuan yang menjalani peran reproduksi termasuk Indonesia itu tinggi angka kematian ibu melahirkan karena masalah kanker serviks misalnya. Kalau ini ada kebijakan baik. Gitu. Bu Ruha, kalau kita lihat di Jakarta ini kan banyak akses sebenarnya. Jadi orang tidak harus dulu ke Pemdanya begitu kan, karena banyak swasta dan juga banyak lembaga sosial dan lain-lain begitu. Untuk Pemprov DKI Jakarta sebenarnya apa yang paling basic saja mereka harus sediakan untuk perempuan gitu, melihat banyaknya akses untuk bisa juga didukung dari tempat lain misalnya. Apakah itu dari kesehatan, apakah itu dari keamanan, atau justru untuk membuka peluang usaha, apakah itu betul jadi tanggung jawab Pemprov di sini harusnya fokusnya kemana dengan banyak akses yang ada? Nah, Jakarta, DKI Jakarta Barometer Indonesia. Lalu kalau kita lihat misalnya Komnas Perempuan melihat dari sisi konteks isu pelanggaran hak perempuan atau konteks isu kekerasan terhadap perempuan. Meskipun kalau kita lihat kekerasan terhadap perempuan diturunkan, itu juga ada soal ekonomi, soal politik, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya yang selama ini terkait dengan misalnya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, pemerintah DKI di periode ini memang sudah punya agenda dan menjalani, karena ini juga bersama Komnas Perempuan. Waktu itu Komnas Perempuan mendorong agar DKI ini bisa menjadi contoh, menjadi pilot di tingkat Indonesia, lalu membuka semacam posko pengaduan. Nah, untuk perempuan korban kekerasan seksual. Nah, ini berjalan dan juga kerja-kerja P2TP2A di DKI juga saya kira berjalan dengan baik, meskipun memang penting penambahan sana sini gitu ya. Ini kan tapi biasa. cukup responsif lah ya mereka. Ya, respon untuk isu-isu kekerasan terhadap perempuan, termasuk kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu terkait dengan Mei 98. Baik. Nah, tetapi mungkin isu-isu lain, karena kalau kita bicara DKI ini sebagai contoh di level Indonesia, ya semestinya tidak hanya 1-2, tapi seluruh bidang kehidupan. Kesehatan dijalani, pendidikan jalan misalnya, kemudian dari sektor politik misalnya, ini juga harus dijalani, hukum juga dijalani. Meskipun kalau dalam konteks catatan, pernah DKI itu punya peraturan soal TIBUM, tata tertib ini ya, ketertiban umum. Nah, ini kadang-kadang ada kelompok-kelompok tertentu yang merasa dirugikan tanpa dilihat dengan sungguh. Ibu Mas Ruha, Komisioner Komnas Perempuan, terima kasih sudah bergabung bersama kami.